Halo semua, selamat datang kembali di channel saya. Di video kali ini saya ingin menjelaskan tentang perbedaan karya ilmiah populer, dan karya non ilmiah. Di video sebelumnya saya sudah menjelaskan tentang apa itu karya ilmiah. Karya ilmiah ini merupakan suatu hasil karya tulis yang isinya digunakan untuk membahas suatu permasalahan atau untuk menjawab suatu permasalahan dengan metode ilmiah. Kemudian saya juga sudah menjelaskan ciri-ciri karya ilmiah, di mana ada objektif, netral, sistematis, logis, menyajikan fakta, tidak pleonastis, dan menggunakan ragam bahasa formal. Lalu ada sikap ilmiah. Sikap ilmiah ini adalah sikap yang harus dimiliki oleh seorang peneliti atau seorang penemu dalam rangka membuat suatu karya ilmiah. Sikap yang pertama yaitu sikap ingin tahu. Nah, sikap ingin tahu ini merupakan niat awal dalam membuat suatu karya ilmiah. Kemudian ada sikap kritis. Nah, sikap kritis ini penting, soalnya jika penemu atau peneliti menghadapi suatu masalah, dia bisa menggunakan sikap ini dalam menyelesaikan masalah tersebut. Kemudian ada sikap objektif, sikap ingin menemukan, sikap menghargai karya orang lain. Nah, sikap menghargai karya orang lain ini penting karena saat kita menghargai karya orang lain, mungkin kita bisa mendapatkan suatu gagasan-gagasan baru saat kita melihat dan menghargai karya orang lain tersebut. Kemudian ada sikap tekun dan sikap terbuka. Nah, sikap terbuka ini maksudnya kita harus bisa menyerap semua informasi yang ada dari berbagai sumber dan menjadikan satu. Nah, kemudian ada jenis karya ilmiah ini diklarifikasikan menjadi dua, yaitu karya ilmiah pendidikan dan karya ilmiah penelitian. Karya ilmiah pendidikan ini adalah tugas atau meresum pelajaran serta sebagai persyaratan untuk mencapai suatu gelar pendidikan, seperti paper atau karya tulis yang berisi ringkasan atau resum dari suatu mata kuliah tertentu. Kemudian ada praskripsi atau karya tulis ilmiah pendidikan yang digunakan sebagai persyaratan mendapatkan gelar sarjana muda. Ini biasanya setingkat dengan D3 atau diploma 3. Kemudian ada skripsi. Skripsi ini adalah karya tulis ilmiah yang mengemukakan pendapat penulis berdasarkan pendapat orang lain. Kemudian ada tesis yang digunakan sebagai persyaratan untuk mendapatkan gelar magister atau S2. Kemudian ada disertasi. Disertasi ini sebagai syarat untuk mendapatkan gelar doktor atau S3. Kemudian ada karya ilmiah penelitian yang dibagi menjadi 3, yaitu makalah seminar, laporan hasil penelitian, dan jurnal penelitian. Makalah seminar sendiri dibagi menjadi 2, yaitu naskah seminar dan naskah bersambung. Kemudian ada karya ilmiah populer. Karya ilmiah populer ini merupakan karya ilmiah yang bentuk isi dan bahasanya menggunakan kaedah-kaedah keilmuan serta disajikan dalam bahasa yang santai dan mudah dipahami oleh orang awam. Maksudnya ini logis dan mudah dipahami ya. Kemudian ciri-ciri karya ilmiah populer sendiri yaitu ada struktur, komponen dan substansi, sikap penulis, dan penggunaan bahasa. Itu adalah 4 aspek untuk menemukan ciri-ciri karya ilmiah populer. Kemudian bentuk-bentuk karya ilmiah populer sendiri ada artikel, esai, fitur, dan lain-lain. Kemudian karya non ilmiah. Nah, karya non ilmiah ini adalah karangan yang menyajikan fakta pribadi tentang pengetahuan dan pengalaman dalam kehidupan sehari-hari. Biasanya ini merupakan pengalaman pribadi dan ini menggunakan bahasa yang populer atau biasa digunakan. Jadi kurang terlalu formal. Ciri-ciri karya non ilmiah sendiri ada 4, yaitu emotif atau berperasaan atau selalu membawa perasaan. Kemudian ada persuasi atau penilaian fakta tanpa bukti. Kemudian ada deskriptif atau pendapat pribadi, sebagian imajinatif dan subjektif. Kemudian ada kritik tanpa dukungan ilmiah atau dukungan bukti. Kemudian
ada macam-macam karya non ilmiah. Nah, karya ilmiah ini dibagi menjadi 5, yaitu dongeng, cerpen, novel, drama, dan roman. Kemudian, nah, ini merupakan alasan mengapa video ini dibuat, yaitu perbedaan karya ilmiah populer, dan karya non ilmiah. Yang pertama, ada karya ilmiah harus merupakan pembahasan suatu hasil penelitian atau faktual objektif. Nah, maksudnya kesesuaian antara fakta dan objek yang diteliti. Lalu ada karya ilmiah bersifat metodis dan sistematis. Artinya, dalam pembahasan masalah digunakan metode atau cara-cara tertentu dengan langkah-langkah yang teratur dan terkontrol. Kemudian ada dalam pembahasannya, tulisan ilmiah menggunakan ragam bahasa ilmiah. Maksudnya, dengan kata lain, ditulis dengan menggunakan kode etik penulisan karya ilmiah. Nah, perbedaan-perbedaan inilah yang digunakan oleh para ahli untuk melakukan pengklarifikasian. Kemudian, sedangkan perbedaan karya ilmiah dengan karya ilmiah populer, yaitu terdapat pada penggunaan bahasanya. Jika karya ilmiah itu menggunakan bahasa yang formal, sedangkan karya ilmiah populer ini menggunakan bahasa yang cair, mudah dipahami, dan lebih enak dibaca. Mungkin cukup sekian video dari saya. Thank you for watching and see you.